Salam Sobat Budaya. Sejak fajar sejarah, manusia di Indonesia telah mengenal tentang dirinya yang tercipta dari kemauan goodwill Sang Maha Pencipta. Sehinggalah karena kesadaran akan dirinya yang tercipta dari kehendak Sang Maha Kuasa, maka tercipta hubungan antara kehidupan manusia dengan Sang Maha Kuasa. Demikian kita kenal di dalam sejarah bahwa setidaknya sejak zaman Neolitikum manusia telah mengenal dirinya dan Sang Pencipta. Dari sanalah kita melihat adanya hubungan tersebut lewat bangunan-bangunan pada zaman megalitik. Mulai dari dolmen, menhir, pundan berunda, dan sebagainya. Semua bangunan-bangunan pada zaman megalitik menggambarkan adanya hubungan antara diri sang manusia dan Sang Pencipta. Kemudian pada perjalanan zaman selanjutnya, hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, hubungan manusia dengan sang alam tampil memanifestasi dalam wajah yang paling manis, dalam wajah yang paling indah, yaitu lambang kehidupan mereka yang mereka buat untuk diri mereka sendiri, yaitu lambangnya adalah unsur kehidupan pertumbuhan, yaitu getah, dan unsur kehidupan manusia yaitu darah. Getah tumbuhan warna putih. Karena itulah maka kemudian kita melihat bahwa dalam hubungan ini manusia senantiasa menghubungkannya dengan berarti suci. Karena tumbuhan tanpa kehendak. Kemudian unsur kehidupan manusia adalah darah. Warnanya merah. Darah manusia yang senantiasa memiliki kehendak yang dilambangkan dengan berani. Alhasil kita dapat melihat putih dan merah sebagai lambang eksistensi kehidupan manusia. Lambang eksistensi ciptaan Sang Maha Kuasa. Lambang semacam ini terpakai sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Dan kemudian entah mengapa di telan zaman lambang tersebut hilang tanpa tentu rimbanya. Baru kemudian ketika tahun 1293 adanya lambang tersebut terlacak kembali oleh tentara kerajaan Singosari yang tengah berperang dengan kerajaan Gelang-Gelang. Seiring dengan runtuhnya kerajaan Singosari. Kejadian tersebut terjadi di daerah Ngoro, Mojokerto, di pertigaan dekat komplek industri Ngoro sekarang. Di mana pada saat itu dari kejauhan dari arah Mojosari, tentara Singosari melihat tentara pasukan Gelang-Gelang yang membawa bendera merah putih bergaris-garis demikian rupa. Nah, lambang merah putih dan merah putih tersebut terdiri dari sekian baris tersebut kemudian dijadikan lambang bendera, lambang kehidupan. Secara filosofis kemudian diuraikan oleh para ahli bahwa lambang merah putih tersebut merupakan lambang akan kecintaan sang makhluk kepada penciptanya. Lambang syukurnya sang makhluk kepada sang penciptanya. Yang kemudian ketika Indonesia merdeka, lambang dari Majapahit tersebut yang digunakan selama hampir 200 tahun oleh kerajaan Majapahit ketika mereka menaklukkan daerah demi daerah di Indonesia. Lambang tersebut ketika Indonesia merdeka kita jadikan hanya 2 baris, yaitu merah dan putih. Lambang kehidupan manusia, unsur kehidupan manusia, napas kehidupan manusia yang berwarna merah, yang artinya berkehendak atau berani,
dan kemudian unsur kehidupan sang tumbuh-tumbuhan getah yang berarti suci, karena dipandang bahwa tumbuhan adalah makhluk yang tanpa kehendak, makhluk yang tiada daya, justru menyerahkan dirinya untuk kehidupan sang manusia yang kemudian sama dengan putih, merah putih. Indonesia terbentuk kemudian ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bendera negara Indonesia adalah bendera merah putih. Merah berarti berani, putih berarti suci. Demikian lambang bendera Indonesia yang telah kita kenal warna tersebut sejak zaman Majapahit, bahkan lebih mundur ke belakang sejak ribuan tahun sebelumnya. Bersyukurlah negara Indonesia memiliki bendera merah putih yang senantiasa kita bela di dalam perjuangan berabad-abad lamanya. Salam Sobat Budaya dan terima kasih atas perhatian Anda.